Kalau kita Melayu nggak boleh. Jadi harus yang tua. Terkecuali malam berinai baru boleh anak gadis. Jadi ini, nah, kalian taburlah tentang adat nih. Biar mati anak, jangan mati adat. Akan gila tuh. Jadi gimana pandangan Ibu tentang ada orang yang mengatakan bahwasanya belimau ini termasuk dalam syirik gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini kami akan mewawancarai tokoh adat yang ada di Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru. Kali ini kami berjumlah 6 orang. Saya sendiri Muhammad Abdul Rohid. Saya Edo Firman Nurul. Saya Sabri Ananda. Saya Hilmanatul Ulia. Saya Aura Sali. Saya Dina Rahma. Bagaimana adat Melayu mengatur dalam hal perkawinan? Ini sebetulnya adat daerah. Nah, saya kasih tahu ada daerah Riau ini, khususnya Pekanbaru, itu tidak berbeda dengan daerah-daerah lain. Cuma yang jauh berbeda itu Kampar, terus yang daerah Banjar mana? Kuansing. Karena kenapa? Kita tidak bisa menyalahkan. Karena dia berbatas dengan si Junjung kan? Iya, Bu. Betul kan? Iya, Bu. Nah, bajunya saja belang-belang kan? Iya. Ya? Ya kan? Kalau kami ini mengikuti adat sejarah Gunung Sailan. Oh, kalau Gunung Sailan Melayu betul. Sama hampir mirip dengan Siak. Karena mereka ada hubungan. Nah, itulah. Kalau ini bukan bilang karena enggak. Satu Bengkinang. Kampar, dia tidak mau dibilang dia orang Minang. Siapa bilang kami orang Minang? Padahal mereka itu berbatas. Kalau kita lihat cara baju pengantinnya sudah berbeda. Mereka pakai tanduk, kita tak ada. Jadi sampai hari ini yang sangat Ibu sesalkan, kita tidak bisa membakukan Kuansing satu, Kampar satu. Karena itu tadi. Kalau Kuansing kan pakai kayak renda itu warna-warna kan, dasarnya hitam. Dia ini warna-warna kan, sayang kita nggak ada contoh ininya. Tapi kami pakai yang sunting-sunting juga ya, Bu? Betul. Yang baku itu busananya, pakaiannya. Oh, kami pas itu juga pakai yang kayak orang Minang gitu. Iya. Kita tidak nyalahkan karena berbatas dengan si Junjung. Sama seperti Riau ini dulu ya, kita buka sedikit mungkin lari, katakan lari, tidak juga lari. Dulu Riau ini masuk Sumatera Tengah. Sumatera Tengah. Ya, Sumbar di Bukit Tinggi ini. Gubernur pertama namanya Amin Nasution. Pindah mereka belum di Pekanbaru ke Tanjung Pinang, Kepri. Kepri itu dulu kan satu dengan kita. Tapi karena pusat ngobok-ngobok kita sendiri orang Melayu tidak mau bersatu, maka pecahlah. Nah, dulu kedudukan gubernur di sana. Sampai setelah Pak Amin Nasution ganti ke Harudin Nasution. Setelah ke Harudin Nasution barulah orang Melayu. Yaitu orang Meranti. Meranti itu kampung saya loh, kan hebat kan? Kampung Ibu. Tapi campur dengan Rohil, orang Bagan. Jadi bapaknya Sak Panjang, Meranti, ibunya orang Bagan. Jadi satu kebanggaan buat kita. Nah, jadi itulah yang belum bisa dibakukan ini, dua ini. Nah, seperti di Kampar, itu ada namanya LAP. LAP itu Lembaga Adat Kampar. LAM juga ada. Tapi dia tidak mau, Nini Mama. Mereka kan pakai Nini Mama tuh kan? Iya. Sama dengan kampungan Anda kan? Iya, Bu. Nah, jadi kita nggak bisa salahkan. Memang alamnya berbatas tuh, jadi nggak bisa. Cuma sebetulnya bisa dicari yang keluar asal dengan kepala dingin. Tapi masing-masing mempertahankan adat istiadat. Ya, adat istiadat dia. Oh, nggak bisa. Kami nih. Nah, kita sebagai generasi juga kita tidak bisa. Oh, salah tuh ini nggak boleh. Nah, kita belajar lagi dari sejarahnya. Seperti Kuansing berbatas dengan si Junjung. Yang Kuansing banjir sekarang ya. Ibu punya menantu orang Kuansing. Nah, Kampar.
di mana-mana sekarang lagi. Ya, kita kelebihan air. Jadi ini adat perkawinan itu ada dapat buku. Ini untuk tepung tawar. Jadi adat ininya satu lagi yang kita sayangkan sebetulnya sudah diumumkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tidak boleh sebelum nikah apa namanya foto-foto itu? Private itu tidak ada dalam Islam. Belum murim, masa megang-megang? Haram hukum kan? Betul nggak ibu bilang? Tapi karena tuntutan zaman, bikin kan? Ya kan? Memang tidak di kamar. Perawat ini memang tidak kita bukan. Tapi kan tidak boleh belum muhrimnya. Nah itu sebetulnya tidak boleh. Itu WO, wedding organizer itu dia harus memberi penjelasan dan dia harus mempunyai ilmu ini. Nggak bisa dia sembarang. Sekarang kan boleh aja. Ada lagi sekarang kalau orang kawin. Kalau Rio sangat tidak boleh. Ini untuk informasi dulu ya secara garis besar. Event organizer, wedding organizer, salah itu. Masa pengantin ibu, pengantin perempuan menjemput pengantin laki-laki. Jadi kata kami yang panjang bilang, ya Allah maknya gatal betul nak udah bermenantu. Kan bahasanya kasar ya, tapi itulah bahasa seharian mereka. Itu tidak boleh. Jadi lain kali mana tahu nih udah punya pacar semua kan? Janganlah bilang tidak, ibu kan muda juga. Jadi jangan mau perawat nih itu menyalahi dalam Islam, ya kan? Seperti naik Honda berpegang itu kan haram hukumnya. Nah ini ibu tapi karena tadi tuntutan zaman kekinian, tolong kita sosialisasi. Jadi ada istiadat kami pertama merisik. Merisik itu umpama Ananda mau minang ini, tapi bukan Ananda yang bertanya ke Pak Perempuan, kirim bukan orang tua, tapi ayah dari adik-beradik dengan ayah kita atau om kita atau pakcik kita suruh datang nanya. Misalnya si Upi itu dah ada yang punya, nah bunga tu dah ada pula yang metik, nah ini kumbang datang nih, nah itu namanya merisik. Senyum Ananda, dan merisik. Nah setelah merisik cocok bahwa ini tidak ada yang punya, barulah masuk kita meminang, artinya melamar. Dan yang datang melamar bukan orang tua, bukan pengantin. Kalau pengantin sekarang maaf ya, dia berdua mengatur. Ma sudahlah aku dah ngatur, ini tak boleh sebetulnya. Itu tadi karena tuntutan zaman. Kita boleh mencari misalnya mak andamnya atau WO-nya, tapi harus didudukkan ke orang tua kita, bukan kita. Kalau orang sekarang kan enggak kan? Betul tidak? Betul. Berarti benar kan? Melamar ya. Nah setelah kalau sudah melamar kita bertanya si A tak ada yang punya siapa, baru mengantar tanda, entah cincin entah apa. Dan kalau kita pergi meminang itu apa gunanya ini? Inilah tepak sirihnya harus dibawa. Nah tepak sirih isinya bukan gula-gula. Tahu gula-gula? Tahu. Apa? 100 Bu Anda. Isinya ini kebetulan kering pula dah kat bilang. Dah banyak, sudah teruk betul dah. Ini ada tembakau, gambir, ini harusnya pinang, ada dan sirih. Untuk orang menari dan menyambut tamu juga tidak boleh isinya gula-gula dan permen, itu tak boleh. Itu namanya tidak beradab. Nah, jadi ada dibilang bahwa tepak sirih pembuka kata. Jadi pihak yang laki-laki bawa tepak sirih, yang perempuan tepak sirihnya menunggu di rumah. Nanti dah berpantun-pantun, kenapa datang, bukan datang sembarang datang kan, datang ada hajat untuk meminang. Nah disodorkan tepak sirihnya oleh pihak laki-laki, dibuka, disuruhlah merasa. Tapi yang bicara itu bukan orang tua kita, artinya kita carilah yang tokoh untuk ini, dirasalah sirihnya. Nanti mereka berdialog, bilangkan mana sirih itu. Kalau dah begitu baru pihak perempuan pula, iyalah kami sudah tahu hajat datang, macam-macam lah ngomongnya kan. Itu jadi ingat ya, kalau yang nari apa menunggu tamu juga
tidak boleh pakai permen. Tolong, kalau mau ikut kita mengangkat anu Riau, khususnya Pekanbaru ya. Jadi Tepak Sirih ini sama. Kalau Tepak Sirih memang tak ada beda, Kuansing apa sama dia pakai. Karena kita nih berpedoman kepada kerajaan Siak. Nah, ini nggak boleh tinggal. Tepak Sirih pembuka kata. Jadi kalau sudah mengantar belanja, misalnya belanja, dan orang Melayu tidak pernah mengatakan berapa kan mengantar duit, nggak pernah. Tapi kalau daerah lain mungkin, tapi kita umumnya Riau itu nggak ada. Jadi istilahnya kaso sangat, kaso sama macam menjual anak pula. Nah, itu. Jadi terserah yang laki-laki. Nah kalau sekarang membeli antaran itu sebetulnya kalau secara ini kita memikirkan secara modern sekarang, belilah apa yang dia. Jadi pengantinnya lah belanja. Kalau mak-mak beli kan lain. Kalau di Rengat itu ada membawa kelambu kan. Kalau dia tidak itu kan nak jadi Rengat. Nah kalau ini tidak, jadi tak usah beli yang tidak, artinya bisa terpakai itulah. Dan tidak ada misalnya pihak laki-laki bertanya berapa kami nak buat duit. Nah, biasanya perempuan nggak mau dan itu runding di belakang. Nah, itu Melayu ya, situ pula lah Melayu anunya. Nah sudah itu barulah diadakan perhelatan pernikahan, misalnya malam akad nikah, kapan, bila nikahnya, bila apanya gitu ya. Nah jadi ini untuk pernikahan. Ada nanti berinai, ada apa, makanya Ibu kasih nih supaya bisa dibaca. Nah, ada pertanyaan tentang Kinang Meminang? Silakan Ananda. Mana tahu Ananda? Saya mau bertanya. Ya. Apakah Melayu sangat terikat dengan Islam? Sudah. Itu. Ya. Oh, so pasti. Makanya itu adat bersemikan syarat berkencan kita belah. Jadi ketat betul adatnya. Contoh, pakai baju tak boleh ketat kan, membentuk tubuh itu kan dua kali berdosa. Kita berdosa, orang melihat pun berdosa, ya kan? Apalagi untuk laki-laki kan, wah iya, badannya bukan main, kita bikin gitar ya kan. Jujur aja lah, itu kan mudah juga, betul nggak? Betul. Nah, jadi berpedoman betul kepada Islam. Itulah tadi adat bersendikan syarat bersendikan kita bulah. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Mungkin ini Bu, kalau di kami Tepak Sirih ini bentuknya itu agak seperti besi, tapi ada juga digunakan untuk misalnya orang tua pengantin nih, keduanya datang ke rumah tamu-tamu untuk mengundang gitu. Nah, itu gimana menurut pandangan Ibu gitu? Saya jawab sekali ya. Ya. Sebetulnya itu memang tradisi, semua rata-rata begitu kita di Riau. Tapi karena tuntutan zaman dan mereka tak pakai undangan kan, undangnya pakai Tepak Sirih. Itu lebih artinya lebih berharga untuk mereka. Tapi orang sekarang mana sempat, malah pakai WA lagi. Iya, undangan WA ya. Nah, tidak boleh loh. Mana tahu nanti pada nikah, nah jangan diundang. Bu Sam tolong datang, kayak gue nggak datang. Nah jadi boleh, tidak masalah. Itu lebih terhormat, lebih bagus lah. Dan sebetulnya Tepak Sirih yang asli itu sangat mahal, Amanda. Dibuat dari kayak besi, kayak mahal sekali. Itu jutaan harganya. Maka dimodif lah seperti ini. Ini pun harganya lumayan juga, 300 hampir 400. Nah, jadi kalau lebih baik kalau kita ini minta dengan mak andamnya disiapkan semua, jadi kita tak penuh. Boleh, itu sebetulnya lebih bagus. Tapi tidak semua daerah Riau begitu. Ada beberapa. Pekanbaru masih pakai Tepak Sirih, datang menjemput ininya. Nah kalau orang dulu sangat senang, jadi ada rasa kekeluargaan. Jelas Ananda? Jelas. Ada lagi pertanyaan? Soal nikah-nikah ini senang Ibu. Tujuan tradisi Bali mau di masyarakat Melayu itu apa? Tunggu dulu kita nikahnya. Setelah pesan-pesan berikut Ibu kita. Ini kita ke tepung tawar dulu ya Nanda. Iya. Baru kita ke Belimau. Jadi tepung tawar itu sebetulnya untuk memberikan doa dan restu
Macam kita zaman sekarang, selamat ya. Nah, tapi yang menepung tawar ini bukan anak gadis, anak bujang. Yang menepung tawar ini adalah orang tua-tua, orang alim-alim ulama. Dan bertepung tawar itu tidak duduk dia. Misalnya ini, lihat daerahnya. Kalau daerah pesisir itu masih perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, satu-satu. Kalau sekarang mereka modif suami istri kan, bapak ibu kan, itu sudah dimodif mereka. Nah, itu makanya Bekasi betul yang tepung tawar ini, karena banyak yang tidak ini ya. Apa peralatan tepung tawar tahu? Belum tahu. Nah sekarang ada nih, ini sudah, ini kita pindah ke maksud tradisi tepung tawar. Tepung tawar ini memberikan memberikan doa. Sambil tepung tawar itu memberikan doa. Jadi ini ada, ibu memang siapkan. Kalau yang lalu memang kebetulan ini. Nah ini dia peralatan yang dipakai untuk tepung tawar. Kalau lihat ini anak sekarang mana mau, kok ribet sekali. Tapi ini harus dipakai ya. Ini peralatan tepung tawar. Ini namanya beras basuh. Beras basuh itu beras putih. Bukan beras ketan. Oh bukan, beras ketan nanti kita bikin apa tuh. Ya? Ini beras biasa. Tapi dicuci dulu. Setelah itu beras kunyit. Ada semua di itunya, filosofinya. Sudah itu ada bedak. Itu bedak baby. Tahu salah bedak. Yang mau satu tak salah, bedak baby saja lah. Asal jangan tepung ya. Beras kuning itu buat yang melempar ke Betul ranting saya. ya, Bu? Iya. Bukan lempar layang. Ini bersih. Bertih itu tahu dari jagung. Popcorn gitu. Ya, popcorn itu kan ada rasa coklat, enggak boleh lah. Ya artinya kita beli jagung, kita goreng tanpa minyak. Enggak usah lah, beli aja popcorn tumbuk-tumbuk selesai. Enggak ada zaman sekarang yang mau nih. Boleh diedarkan. Ini bedak. Filosofinya ada semua. Ini senang, beras kunyit nih. Ambil beras, ngerti bikinnya? Ngerti. Bagaimana? Direndam pakai itu, Bu. Pakai apa? Pakai kunyit. Tidak. Lu cari kerjaan aja. Masuk dalam plastik, dicuci dulu beras tuh, kan basah. Nah, Izin dong. silakan. Ambil aja dengan ini sekali taruh, lebih bagus. Nah ini bunga rampai. Bunga rampai ini terdiri dari pandan, dari apa? Ada filosofinya. Harus pakai ini, pakai dulang. Jadi peralatan itu bukan ditaruh ini taruh di dulang. Dan ini kegunaannya untuk merenjis. Merenjis itu apa? Paham? Merenjis itu apa? Jadi sebelum ditabur ini, jadi itu bedaknya dikasih air, tangan diungkup, ditepuk. Setelah itu baru kalangan dibuka, diambillah sikit-sikit. Nah macam ini kan. Ini perenjisnya boleh daun pandan, boleh daun juang-juang. Tahu daun juang-juang? Kekinian. Daun juang-juang itu yang banyak ditumbuh di kuburan. Sekarang di yang merah. Merah ungu gitu ya? Merah betul. Itu daun pandan. Jangan pula kena tak ada daun juang-juang, tak jadi pula nepung tawar gak pandan boleh. Ya. Jadi ini nanti diambil sikit-sikit oleh mandam. Ini. Jadi mengindikannya, kita lihat kalau untuk pengantin boleh ini ditabur begini, boleh. Kalau pengantin ya, boleh. Nah, semoga tepat dapat jodoh kan. Kalau untuk tamu-tamu terhormat seperti gubernur datang apa, itu nggak boleh ke atas kepala, harus di badan. Tuh ininya. Jadi ada
aturan-aturan. Tapi kalau pengantin nggak apa ya, karena kan yang pembawa kan lebih tua. Dan tak boleh telanjang begitu, nih istilahnya telanjang ini harus taruh di sini sayang, didulang barang-barang. Tapi sambil diangkat ini nggak apa-apa. Jangan lah. Jadi satu itu Harus. Jadi diambil sikit-sikit dulu, ini sikit. Oh, Itu tadi yang ibu tabur biar Tuhan dapat jodoh. Mana tuh aku yang berjodoh pula. Datang apa? dari sini. Ini ambil. Nah ini juga diambil. Taruh. Jadi Mandam yang ini kan, Mandam tuh yang mendampingi periasnya. Dan itu tidak boleh nak gadis loh. Kenapa? Tidak boleh. Kalau Melayu bilang, maaf ya, maklum Melayu ini sebelum tak kasar. Cuma terus terang, gatal betul nak darah itu nak ditengok orang. Yang hadir kan laki orang, bini orang, betul tak? Itu tak boleh. Itulah tadi bersendikan agama. Orang sekarang kan tidak, akulah jadi pengiring pengantin, betul tidak? Itu Barat punya. Yang musuh kita tuh punya Amerika. Kan Amerika kan membela Yahudi kan? Nah itu musuh kita ya. Kalau kita Melayu nggak boleh. Jadi harus yang terkecuali malam berinai baru boleh anak gadis. Jadi ini, nah, kan tabur lah. Dia kepada penduduk dah. Paham tuh? Nah, jadi, dan ini harus ditutup sayang. Dia senyum-senyum nih, berarti ada ini ya. Apa tujuan tradisi berlimau? Berlimau ini tidak semua daerah kan, tapi ada. Kalau Bengkinang kan di Stanum kan dibuat. Apakah sekarang masih ada? sekarang masih ada. Masih ada kampar. Kampar kiri, kampar kos Oh masih. masih. Nah itu kan tanda pembuka kita mau Bulan puasa. bulan puasa. Cuma sebetulnya itu kan anjang jodoh kan. Oh katanya. Sama seperti tawa deh. Kalau Jawa nggak ada nih, yang ada cuma kita. Jadi berlimau itu untuk membersih dan pertanda menandakan membuka, menyambut bulan puasa. Kita sebagian. Dan itu bukan berdasarkan Al-Quran ya, itu tradisi dari nenek moyang kita. Nggak jelas muka ibu kan? Sorry. Nah, sudah jelas tadi mengenai tujuan berlimau. Jadi Ah, tujuan dari bulan puasa ini kan sebagai sebenarnya kan untuk mengungkapkan rasa gembira untuk menyambut bulan puasa gitu Bu. ya, betul. Jadi gimana pandangan Ibu tentang ada orang yang mengatakan bahwasanya berlimau ini termasuk dalam syirik gitu? Itu aja. Ya. Sebetulnya kita kan bukan minta dari air itu enggak. Itu kan tanda kegembiraan kita menyambut bukan kita dengan mandi limau ini nanti kita sehat, kita itu syirik tuh. Tak betul tuh. Tergantung pandangan kita. Kan sebagian ulama kan ada juga yang mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak. Nah, memang dalam hadis tidak ada loh. Dalam hadis Al-Quran tidak ada. Ini hanya tradisi nenek moyang kita. Yang tengok juga daerahnya. Kuansing nggak ada kan? Ada Bu. Oh ada. Ada Bu. Kalau Kampar udahlah. Memang di sungai itu kan, bukan di sungai Gelombang kan? Iya. Mandi ininya. Tapi di Rohul pun Bu, belimaunya orang Jawanya pun ikut-ikut juga serta. Ya, haruslah orang Jawa udah cari makan tempat kita nggak mau pula dia ini. Balik kan dia ke Jawa tuh kan. Nggak boleh di mana bumi dipijak, setelah itu ketawa kan betul. Dia menyesuaikan. Jadi ketawa deh ininya. Jadi terkecuali kita, dengan mandi berlimau nanti kita puasa kita sehat apa itu tak boleh. Nanti kita percaya dengan itu nggak boleh. Ini hanya untuk menyambut kita rame-rame, untuk kita mensyukuri bahwa kita bisa mengikuti untuk bulan puasa. Jelas, Ananda? Berarti tergantung sudut pandang belimau ini untuk apa gitu Bu ya? Betul. Nah, karena kadang-kadang kan ada juga para kiai kan, yang gunakan gitu. ya, nah, seperti kalau misalnya
sakit. Nah, dia terkena ini tuh, terkena apa kan? Katanya, ya setan tuh memang ada, memang menggoda supaya kita berdosa umatnya kan. Jadi itu dari sudut pandang tergantung daerahnya dan tergantung ustadz-ustadznya. Sekarang ustadz tuh banyak nyanyah juga kan, banyak menyanyah yang ini begini, yang ini begini, betul tak? Itu. Nah, kalau di Malaysia itu kalau yang salah gitu langsung di-cut. Tapi di Malaysia ada berimau. Seperti itu ya, ada pengaruhnya seperti Seremban. Jadi setelah kita Johor masih, karena Johor itu dulu kan termasuk Kesultanan Tumasik kan, ada hubungan dengan Kepri. Itulah ributnya. Pernah dengar Rempang Galang? Itu tempat asalnya tentara-tentara Melayu ini di situ ditempatkan. Makanya mereka tidak mau, mereka pertahankan. Satu, kedua, segi ekonomi di Rimpang itu apa? Pasirnya tuh pasir silika yang the best quality. Itu sebetulnya diincar oleh Cina, yang dijual oleh pemerintah. Bodohin kita. Jadi kalau diurut dari sejarah memang itu tidak boleh. Nah, kita kadang-kadang orang awam nggak tahu kan, kenapa sih untuk pembangunan pabrik kaca supaya bisa tenaga kerja banyak? Bohong. Karena dia mengincar itu pasir itu pasir yang kualitas yang paling bagus. Nah, jadi nanti kan dikeruknya pasir, habis pulau kita, tak ada lagi kenang-kenangan, tak ada apa. Itu kan ada hubungannya antara Kuala Lumpur, Singapura kan, Malaysia, Singapura dan Kepri. Nah, itu kan kerajaan Tumasik namanya. Tapi di berita udah di tahun 2004 ada surat pernyataan dari ketua adat di situ bahwasanya boleh mengizinkan pembangunan pabrik kaca itu. Apakah itu benar atau enggak? Itu enggak, kadang-kadang enggak benar. Kalau orang adat enggak mau, karena yang banyak protes itu banyak pendatang, karena mereka dikasih duit. Pendatang kalau orang enggak mau. Orang Melayu ini istilahnya mereka tentang adat nih, biar mati anak jangan mati adat. Kan gila tuh. Gila kan? Biar mati anak jangan mati adat. Nah, kalau kita pikir secara anak-anak zaman sekarang, zaman milenial dan kekinian, ini ngomongnya gila atau gimana? Nah, jadi itu kadang-kadang yang pendatang itu membuat isu. Nah, cobalah di Batam itu saja, kita agak lari dari ini. Batam saja ke pemerintahan dua kan? Satu otorita, satu lagi Pemda. Sebetulnya salah, yang berkuasa otorita. Otorita ini siapa? Pusat. Pusat nih, gua makan sumpah. Kenapa ibu bilang? Contoh kita di Riau nih, banyak minyak kita nih diangkut kan? Untuk kesejahteraan kita dikasih cuma berapa persen Riau? Tidak usah banyak, kasih aja lah 15%. Jadi macam New York lah Riau nih. Untuk apa mereka? Mereka bawa ke sana. Karena penduduknya yang padat itu di mana? Bukan kita menghina suku, bukan ya, rasis, bukan. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, betul tidak? Tengok Aceh. Dan kenapa kita tidak berhasil Riau ini? Kekompakan kurang. Tidak seperti Aceh. Aceh jangan main-main, tidak ada sama dia. Berbunuh pun dia mau. Nah, mungkin Amanda yang akan datang ini bersatu lah. Kalaupun ada tidak sependapat, jangan dibawa ke umum, diskusi dulu. Kenapa kau Arun tak suka? Apa pasal? Apa yang kita mau anukan? Karena kita sering jatuh menjatuh. Nah, itu yang salahnya orang kita nih, kurang kebersamaan. Beda orang Jawa. Tengok Jogja. Jogja kan daerah istimewa kan? Iya. Kita kan siap, kenapa tidak boleh? Sedangkan kemerdekaan dari Republik Indonesia ini, berapa banyak Sultan Syarif Hasanuddin untuk memberikan ke pusat, betul tidak? Betul. Mana dihargai? Kenapa tadi kata orang kampung Bunda apa? Gila bercekau. Tahu tak kalau 17 Agustus kan ada lomba panjat pohon pinang? Ada? Satu naik, satu nurun. Macam itulah kita. Kalau orang Jawa dia nggak mau. Persatuan kuat. Jawa, orang Sumatera mana? Aceh, Sumbar. Kita ini bukan rasis ya. Ini untuk informasi.
Adakah orang Riau menjadi pejabat di Sumbar? Tidak tahu. Tak ada kan? Adakah orang Padang jadi pejabat di Riau? Ada. Sangat banyak. Adakah orang Batak? Sangat banyak. Betul tidak? Betul. Jadi Anda harus bersatu, menyatukan visi dan misi. Jangan kita menunjukkan ego kita, jangan. Kalau kita mau Riau ini jangan sampai kecolongan. Andalah pemimpin masa depan. Jadi jangan, tak mau aku dah. Apa di kau ni? Jangan, duduk kita duduk macam ini, kita berdiskusi apa yang kita mau ini. Bukan kita cerita lagi bawa orang lain. Karena banyak organisasi di Riau ini lepas dari anak Riau sendiri yang tidak megang. KMPI, baca nggak si Larsen? Nggak ikut itunya. KMPI, Kadin itu kamar dagang. Itu gudang duit tuh. Betul tidak nih Kak Dila ini bekas dari Kadin. Kita lihat Kadin. Ibu dulu ketua Kadin Kota Madia. Nah, itulah susahnya. Karena itu tadi orang Jawa biar dia kemana-mana dia tetap membela dia. Orang kita tidak biar lebih baik celaka tuh. Lantak lah dia katanya. Betul tidak? Kalau orang Jawa enggak. Aduh maaf saya belum tahu. Sedang kaki terpijak aja dia bilang, maaf ya kaki saya terpijak. Coba orang kita. Tidak. Betul. Jadi filosofinya ada. Tarian aja lah tengok. Orang Sumber menari piring macam mana? Kan enggak tahu. Tarian piring macam mana? Dipijak. Tarinya tuh dia kan begini. Ya. Dia mengumpulkan harta yang dari luar dibawa ke kampung. Filosofinya. Ini menurut pendapat ibu ya. Ibu bilang tuh kalau waktu rapat-rapat kita ditunjuk sama orang Jawa, monggo tahu nih filosofi. 1 buat kau, 4 buat aku. Kasihan deh. Monggo Pak, monggo. Ibu itu aja kalau ngomong. Tarian orang Jawa, lihat, tahu. Dan lihat wayangnya apa ya, macam mana? Ada pakai gini nggak? Dari Jawa, ada kan? Dia nengok daerah mana yang kosong lagi, dia sama tahu dia. Setelah itu bersepak. Kalau kita Melayu, kena kaya, dia menari begini, setelah itu dibuang dia. Kena banyak kebun getah, banyak kebun sawit. Dah itu niatnya di luaran mana ibu. Sekarang kita bergurau. Tidak ada lagi pertanyaan apa-apa. Ibu pikir terima kasih. Mungkin ada dalam pengajian tadi yang kurang berkenan, entah salah ibu salah cakap, entah salah apa ya, salah kain boleh kita betul, salah cakap payah kita hapus. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau kali ini kami akan menyimpulkan terhadap pertemuan kami yang menghadap tokoh adat Melayu Riau terkhusus Kota Pekanbaru. Dari beberapa pertanyaan kami menyimpulkan bahwa adat Melayu bersih dari syirik atau tidak tercampur dari syirik. Mengapa hal tersebut kami sebut demikian? Karena adat Melayu sendiri memegang teguh keislaman itu tersendiri. Contoh Bingung Kasai itu merupakan suatu ungkapan kegembiraan suatu adat Melayu terhadap menyambut bulan puasa. Sekian, terima kasih.